Itu udah. Setelah Sugeng Enjang Pak Paijo. Bisa Bu, dimulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji dan beliau adalah Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang Ya, saya hormati Bapak Paijo SAG selaku mentor dari Mas Ilham Bagus Triputra yang pada saat ini akan memaparkan hasil aktualisasinya. Perlu diketahui Mas Ilham paparan maksimal 6 menit dan nanti diberikan penguatan oleh Bapak Faijal selaku mentor selama 3 menit. Dan nanti akan dilanjutkan pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak penguji kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Toha. Dipersilakan Mas Ilham untuk bisa mulai paparan dan diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Keterampilan Teknologi Informasi Komunikasi melalui pembelajaran kolaboratif bagi siswa di Laboratorium Komputer Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Sleman. Ini perkenalan diri saya. Terus untuk analisis isunya ada ini. Dari analisis isu itu terdapat isu utama. Isu utamanya jadinya terbatasnya kesempatan siswa MTS Negeri 10 Sleman dalam mengembangkan keterampilan TIK secara optimal. Ini untuk diagram fishbone-nya. Terus untuk kegiatan yang dilaksanakannya ada 8. Ini kegiatan pertamanya, ya, melakukan bimbingan dengan mentor, guru TIK, dan membuat draft rencana kegiatan. Ini hasil notulensinya. Terus untuk kegiatan keduanya mengidentifikasi jumlah perangkat komputer, mengidentifikasi jumlah perangkat alternatif yaitu laptop. Dari situ saya mendapatkan data komputer sebanyak 29 unit dan laptop sebanyak 4 unit. Terus kegiatan selanjutnya menata ruang laboratorium, lalu memeriksa kelayakan perangkat komputer, 29 komputer tadi saya cek apakah masih layak digunakan atau tidak. Terus melabeli komputer, jadi siswa gampang untuk melakukan pembelajaran di laboratorium seperti itu. Ini hasilnya dari 29 unit komputer terdapat 28 unit komputer yang layak digunakan, terus nyala dan butuh perbaikan 1 unit dan mati total itu 1 unit. Untuk laptopnya ada 4 unit, tiganya layak dan butuh perbaikan 1. Ini foto ke laboratorium komputernya yang sudah terpasang label dan sudah ditata untuk pembelajaran seperti itu. Terus untuk kegiatan selanjutnya penyusunan modul ajar. Ini dokumen capaian pembelajarannya, ini dokumen alur tujuan pembelajarannya, ini dokumen modul ajarnya. Terus untuk kegiatan 5 menyusun materi ajar atau bahan tayang seperti itu. Dan ini eh, tampilan untuk file bahan tayangnya gitu. Jadi di sini saya mengajarkan kelas 7 dan kelas 8 seperti itu. Lalu di sini pelaksanaan praktiknya, ini menjelaskan tata tertib di lab komputer, menjelaskan tujuan pembelajaran, terus memberikan soal pretest, menyampaikan materi, terus siswa diminta berkelompok untuk mengerjakan tugas, lalu guru saya mendampingi selama proses praktik berlangsung. Ini adalah foto-foto selama proses praktik pembelajarannya. Ini kelas 7B, terus dan ini kelas 8A, gitu, seperti itu. Hasilnya yang pertama ada daftar hadir per kelas. Untuk kelas 7A sekian, kelas 7B sekian, 7C, 7D, 8A, dan 8B. Lalu ini adalah hasil produknya, hasil produk. Jadi dibuat kelompok, satu kelompok itu 2 orang, terus mereka belajar membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Word. Terus mereka diminta untuk mengklasifikasikan perangkat-perangkat komputer, apakah itu perangkat input, perangkat output, apakah perangkat proses dan storage seperti itu. Oke, ini tugas informatikanya. Untuk kelas 8 dibuat untuk mind mapping. Oke, selanjutnya kegiatan ketujuh memberikan soal post test, melaksanakan refleksi pembelajaran, meminta testimoni terkait pembelajaran. Jadi nanti ada video seperti itu. Oke, ini hasil nilai pretest dan post testnya. Terus ada tren naik turunnya untuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B. Terus ini hasil refleksi pembelajarannya untuk setiap kelas. Gitu. Apakah menurutmu pembelajaran di laboratorium lebih menyenangkan dibandingkan di kelas? Apakah menurutmu pembelajaran di laboratorium
membantu memahami materi lebih baik seperti itu untuk tiap kelas. Terus ini menggunakan Mentimeter menanyakan apa sih yang kamu paling suka untuk praktek di laboratorium gitu. Yang paling besar ini menggunakan komputer ternyata gitu. Terus ada yang wangi, mengetik di komputer dan sebagainya. Terus selanjutnya apa sih kendala yang kamu alami saat praktek di laboratorium? Kebanyakan tidak ada, tapi ada juga yang nulis ada kecoa, kesetrum, tidak bisa pakai komputer. Oke, terus ini untuk videonya. Ini saya play ya, Pak. Ini testimoni siswa. Damai, tentram, ruangannya wangi, sunyi, nyaman, pokoknya is the best lah. Senang, ruangannya damai. Terus wangi, bersih, jadi juga kan ada AC-nya, Iya, terus sunyi, jadi nggak bisa. tenang. Lebih jelas daripada di kelas dan Oke, kurang lebih itu. Ini saya lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, itu membuat laporan hasil aktualisasi. Ini konsultasi dengan mentor juga untuk hasil terakhir laporannya. Terus ini notulensinya. Untuk kendalanya kemarin ada 1, 2, dan 3. Seperti itu. Terus untuk analisis dampaknya ini, kesimpulannya berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran, ini ada peningkatan rata-rata nilai pada saat post-test. Terus untuk setiap kelas, 50% di semua kelas itu mengalami peningkatan pembelajaran nilai. Terus di sini dari grafik juga semua siswa di setiap kelas setuju bahwa pembelajaran di laboratorium itu lebih memahami materi lebih baik dibandingkan dengan di kelas. Ini untuk rekomendasinya dan ini untuk rencana tindak lanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa tepat waktunya. Silakan Pak Mejo untuk memberikan penguatan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, sedikit yang sampaikan yang berkaitan dengan hasil aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Ilham Bagus. Eh, Beliau ini dulu berlatar belakang bekerja di sebuah perusahaan yang sekarang CPNS-nya menjadi guru. Sehingga kemarin ketika di awal itu sudah konsultasi, yang dihadapi barang yang berbeda, pasti membutuhkan cara yang berbeda pula. Kemudian juga sarpras yang ada, maka panjenengan harus mengenal lingkungan bagaimana ketika kalian harus melakukan pencermatan, kemudian nanti mengklarifikasi dan harus berbuat apa, itu sudah dirancang sebelumnya. Maka setelah kami amati, memang beliau ini, lab kami sebenarnya bukan standar lab secara umum, artinya itu hanya keterbatasan tempat, itu hanya ruang kelas, tapi dilabkan. Jadi, maka nuwun sewu segala sesuatunya kami nyadari ada kekurangan. Tapi kehadiran Pak Ilham ini, maka justru kami kemarin saya kasih tantangan bagaimana kamu melihat lab itu nanti kamu sulap bisa menjadikan ruangan itu lebih nyaman sehingga anak itu ketika belajar ada kegiatan di lab itu mereka merasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga sarpras yang ada di lab itu memang karena kami di saat itu belum ada guru TIK, maka dengan kehadirannya mohon untuk ditata secara senyaman mungkin, kemudian dicek apakah segala laptop itu berfungsi secara baik atau mungkin harus ada yang diperbaiki, itu sudah kami ingatkan. Dan alhamdulillah beliau proaktif, artinya dia banyak bertanya, kemudian banyak berkonsultasi sehingga hasilnya menurut kami itu sudah lumayan bagi guru pemula. Artinya memang Pak Ilham Bagus ini tipe orang yang tidak diam, tapi terus bergerak mau bertanya kepada siapapun, termasuk kepada teman-teman yang lain, sehingga apa? Mereka di sini hadir itu seakan-akan bukan orang baru lagi, tapi beliau sudah menyatu di lembaga kami. Kira-kira itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Paijo untuk penguatnya. Dipersilakan Bapak Tuhan untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Karena saudara reformer yang bagus, Gitu. Pak Mentor yang sangat saya hormati, terima kasih memberikan rekam luar biasa konkret. Pertanyaan saya sama saudara ya, bagaimana cara sampean menjadikan kita sampai itu bukan hanya sebuah kewajiban setelah ini selesai, apa yang kita lakukan? Yang pertama, tetap akan melaksanakan pembelajaran sebanyak mungkin di laboratorium. Memang energinya lebih capek di laboratorium, Pak, jujur, daripada di kelas. Tapi ngelihat ekspresi wajah anak-anak yang, Tapi satunya dari mana? kenapa? Itu Di Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Jogja, Pak. oh, ini benar dulu ya. Iya, IKIP Jogja, betul. Gitu. Saya pun harus menjadi federator, yang ngajari yang lain supaya karya zaman itu juga disokong oleh mereka-mereka yang merasa memanfaatkan karya. Oh, gitu. Siap. Itu ya, Siap. itu kok dari saya. Oh, gitu. Siap. Makasih, Pak. Saya sudah tunjukkan semua video-videonya sudah. Iya, luar biasa. Ini Pak Paijo bisa dikembangkan ini potensi dari Mas Ilham nanti di madrasah. Terima kasih Pak Paijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.